yaitu dilanjutkan oleh Tim Anggota. Kami lanjutkan. Ada dua unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Menimbang bahwa unsur-unsur dengan maksud intinya adalah sama dengan tujuan menguntungkan pada pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sendiri. Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan Institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni tahun 1989 nomor 1813 K garis P 1987 dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terawat sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Menimbang bahwa kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri atau orang lain mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti setelah memenuhi unsur tersebut. Minimal bahwa unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud yang diartikan sebagai tujuan yang terdekat yang berhubungan dengan motif pembuatan, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang untuk memberikan sesuatu. Menimbang bahwa dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat. Sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat 1 ketentuan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Apakah benar terdakwa Syahrul Yassin Limpo atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bertambahnya kekayaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono atau pihak-pihak lain punya hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa Yassin Limpo dan kawan-kawan. Menimbang bahwa pengertian melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini cukup bila terbukti salah satu di antara dua alternatif tersebut. Namun demikian, lebih dahulu majelis hakim akan menguraikan pengertian dari unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan berdasarkan penjelasan perundang-undangan maupun doktrin atau ahli hukum pidana dan diskusi sebagai berikut. Satu, pengertian melawan hukum. Mengenai pengertian ini tidak perlu kami bacakan. Ada pendapat dari ahli antara lain Adami Kazawi, kemudian Erwin Wiryono dan seterusnya. Dan kemudian juga pendapat dari Pak ahli hukum lainnya tidak perlu dibacakan mengenai teorinya. Kami langsung kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Minimal bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh kesimpulan suatu fakta hukum adanya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, yaitu kekuasaan selaku seorang Menteri Pertanian sekaligus sebagai pengguna anggaran di Kementerian Pertanian dilakukan terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 dan seterusnya tertanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Yang kedua, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian mempunyai tugas dan fungsi urusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya dan seterusnya sampai huruf D, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan di pertanian untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia berkeinginan agar 20% diskresi kegiatan dan anggaran dari program di masing-masing sekretariat direktorat dan badan kepala Kementan RI menjadi diskresi menteri dan tidak dibagi habis ke kabupaten atau kota sebagai antisipasi jika ada reformasi. Yang kelima, bahwa untuk menindaklanjuti terpenuhinya keinginan tersebut, terdakwa selaku Menteri Pertanian dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan program-program Kementan sekitar awal tahun 2020 bertempat di ruangan Menteri Pertanian lantai 2 di kantor Kementan RI di Jalan Arsono RN3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Panji Haryono adanya 20% diskresi menteri atas program di masing-masing sekretariat, direktorat dan badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa untuk menutupi biaya operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo meminta dalam pertemuan tersebut untuk melakukan pengumpulan uang, patungan atau sharing daripada pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI serta Kementan RI serta meminta agar kepentingan dan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk dipenuhi, dan apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindah tugaskan atau dinonjolkan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya atau arahan dari terdakwa tersebut, terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi dan saksi Panji Haryono, di mana arahan atau permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut disetujui dan disanggupi oleh para pejabat tersebut. Yang keenam, bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Hatta, terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Profesor Imam Mujahidin dan saksi Panji Haryanto menyampaikan permintaan pemenuhan kepentingan dan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut kepada saksi Momon Rusmono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian RI pada saat itu, dan kepada para pejabat eselon 1 lainnya antara lain saksi Ali Jamil Harad, saksi Nasrullah, saksi Andi Nur Alamsah, saksi Priasto Setianto, saksi Suwandi, saksi Fajri dan Jupri, saksi Dedi Nur Samsi dan saksi Bambang. Yang selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian RI yang dan pada pejabat eselon 1 lainnya harus meneruskan permintaan pemenuhan kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut ke jajaran dan pegawainya, yaitu saksi Merdian Trihadi, saksi M. Yunus, Raden Kiki, saksi Karina, saksi Isnar Widodo, saksi Pugu Hari Prabowo, saksi Hermanto, saksi Arif Budiman, saksi Andi Nur Alamsah, saksi Andi Muhammad Idil Fitri, saksi Bambang Pamunggi, saksi Edi Eko Susilo, saksi Betty Subagja dan Siti Munifah, saksi RR Mina Murdiana, saksi Sugiyati, saksi Luci Anggraini, saksi Gempur Aditya dan saksi Abdul Habib untuk menagih atau mengambil dana tersebut serta membayarkan untuk keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarga serta kolega terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 7. Bahwa ada pun jumlah uang atau patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI yang dikumpulkan untuk memenuhi kepentingan dan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44.270.777.204 rupiah dan 30.000 USD
dengan rincian sebagai berikut. Mengenai rinciannya tidak perlu bacakan. Kedelapan, bahwa dari penggunaan sharing sebagaimana rincian tersebut di atas terbukti digunakan untuk kepentingan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan kedinasan terdakwa selaku Menteri Pertanian maupun kepentingan pribadi terdakwa termasuk kepentingan keluarga dan keluarga terdakwa, yaitu satu kepentingan dinas termasuk dalam kepentingan kedinasan adalah kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk kepentingan Kementerian Pertanian dan ada dalam anggaran kementerian yang dilaksanakan oleh jajaran insan kementerian lainnya. A. Acara keagamaan. Bantuan-bantuan yang diberikan ke pondok pesantren dalam acara keagamaan telah diterima sebelumnya oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bagian dari kegiatan sosial keagamaan dan kementerian yang tidak dinikmati oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun keluarganya. B. Charter pesawat. Penggunaan pesawat atau charter pesawat yang digunakan dalam rangka kedinasan berupa kunjungan kerja menteri beserta jajarannya ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau serta kegiatan transportasi atau penerbangan reguler dalam rangka mendukung pelaksanaan program kementerian dan tidak dinikmati oleh terdakwa secara pribadi, yaitu untuk kepergian Jakarta Ternate, Ujung Pandang Jakarta, dan pada saat itu yang pergi adalah 1. Mentan Syahrul Yassin Limpo, 2. Dirjen TP Suwandi, 3. Dirjen BUR Kasti Subagio, 4. Dirjen Hortikultura Prihasto Setiato, 5. Dirjen Peternakan Nasrullah, K. Barata Saudara Ali Jamil, kemudian SKM Saudara Imam Mujahidin, kemudian ADC Mentan Saudara Panji Panji Haryanto, kemudian 9. ADC Dirjen TP Purwanto, 10. ADC Dirjen BUN Merdian Prihadi, 11. ADC Dirjen Horti Sri Wahyudi. Penggunaan pesawat privat jet juga dilakukan tanggal 5 sampai 6 Maret 2022 terdakwa beserta jajaran Kementerian Pertanian dalam rangka kunjungan kerja pada tanggal 5 sampai 6 Maret 2022 dengan rute Banda Aceh Ujung Pandang Cengkareng. C. Bantuan bencana alam atau sembako. Bantuan bencana alam maupun bantuan sembako juga termasuk dalam anggaran kegiatan Kementerian Pertanian dalam kegiatan sosial di mana bantuan tersebut memang benar diberikan dan diterima serta dimanfaatkan oleh masyarakat korban bencana alam dan dibutuhkan karena kekurangan dan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo. D. Keperluan ke luar negeri. Keperluan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja maupun kerjasama internasional Kementerian Pertanian yang diikuti oleh Menteri Pertanian beserta jajarannya yang memang termasuk dalam anggaran kementerian terhadap pihak-pihak lain, yaitu keluarga dan kolega terdakwa adalah di luar pihak kementerian yang tidak termasuk bagian dari anggaran kedinasan kementerian merupakan pengeluaran yang dikategorikan menjadi pengeluaran pribadi terdakwa. E. Umroh. Bahwa kegiatan umroh sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dari kegiatan kunjungan kerja menteri dalam rangka melaksanakan kerjasama internasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan negara Emirat Arab dan Arab Saudi memang merupakan bagian dari kegiatan kedinasan kementerian terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut yang bukan merupakan pihak yang menjadi tanggungan anggaran kementerian, diantaranya keluarga maupun kolega menteri merupakan pengeluaran yang dikategorikan menjadi pengeluaran pribadi terdakwa. F. Korban. Pemberian hewan kurban berupa sapi kurban kepada masyarakat di 34 provinsi Indonesia yang membutuhkan merupakan kegiatan sosial dan kementerian yang rutin dilakukan, yang mana hewan kurban tersebut berupa benar diberikan dan telah diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Angka 2. Kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega terdakwa merupakan kepentingan pribadi terdakwa di luar kepentingan kedinasan yang jelas-jelas dinikmati oleh terdakwa, keluarga serta koleganya yang tidak terkait dengan kedinasan, yaitu A. Keperluan istri terdakwa berupa uang bulanan, perawatan, kecantikan dan pembelian perhiasan yang dinikmati oleh istri terdakwa. B.
B. Keperluan keluarga terawat berupa keperluan pribadi untuk pemberian barang-barang seperti pakaian, parfum, sepatu, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil, sewa kendaraan, dan lain-lain yang diperoleh dan dinikmati oleh terawat dan keluarga terawat. C. Keperluan pribadi terawat. Kebutuhan pribadi terawat berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pribadi yang tidak termasuk dalam anggaran rumah tangga menteri. D. Kado undangan kepentingan terawat berupa pemberian kado undangan berupa perhiasan atau barang lain kepentingan terawat pribadi, pemberian hadiah kepada orang lain atas nama pribadi terawat. E. Pemberian di Partai Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem antara lain dalam acara pendaftaran bacalek di KPU dalam pemilu tahun 2024. F. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan. Angka 9, bahwa atas pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Republik Indonesia sebesar total 44.777.204 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat tersebut dikategorikan dipergunakan untuk keperluan kedinasan terawat selaku Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut. Mengenai rincian rekapitulasinya tidak perlu kami bacakan dan kami menunjuk kepada putusan ini. Minimal atas pengumpulan uang patungan sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan kementerian yang sebesar total 44 miliar tersebut di atas dan $30.000 Amerika tersebut namun dipergunakan untuk kepentingan terawat beserta keluarga, kegiatan lain yang tidak ada anggarannya atau non budgeter di Kementerian Pertanian hanya sejumlah 7.144.786 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Dengan rekapitulasi sebagai berikut. Mengenai rekapitulasi tidak perlu diuraikan, akan menunjuk kepada putusan aslinya. Menimbang bahwa patungan sharing dari pejabat eselon 1 yang diberikan dan digunakan untuk melakukan pembayaran kepentingan terawat dan keluarga penggunanya dapat dikategorikan apakah sebagai pemenuhan kepentingan dinas terawat selaku Menteri Pertanian ataukah pemenuhan kepentingan pribadi terawat saudara Limpo beserta keluarganya maupun koleganya yang tidak melekat sebagai kepentingan terawat selaku Menteri Pertanian, sehingga segala pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan uang sharing atau patungan dari para pejabat eselon 1 tersebut ada yang memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan terawat selaku Menteri Pertanian dalam rangka pemenuhan tugas dan kewajibannya terawat selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, sehingga memang patut menjadi bagian dari biaya atau anggaran resmi Kementerian Pertanian, dan ada yang bukan menjadi bagian dari anggaran yang tidak sepantasnya dibebankan kepada Menteri Pertanian. Minimal bahwa pembayaran yang tidak dapat dikategorikan kepentingan kedinasan atau penggunaan uang sharing atau patungan tersebut di atas adalah pembayaran untuk keperluan istri terawat, keperluan keluarga terawat, keperluan pribadi terawat, kado undangan, keperluan kolega dan partai politik, keperluan ke luar negeri dan umroh yang bukan berdasarkan SPJ yaitu untuk keluarga dan kolega serta operasional menteri, dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran kementerian. Menimbang bahwa pembayaran kepentingan terawat dalam rangka tugas kedinasan dan kunjungan kerja dalam negeri atau luar negeri selaku Menteri Pertanian adalah wajar jika pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya dinas resmi terdakwa, antara lain sewa atau charter pesawat yang memang harus dilakukan karena kebutuhan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan dengan menggunakan transportasi biasa. Demikian pula terkait dengan bantuan bencana alam maupun pemberian sembako demi manusia yang memang benar terbukti pemberian dilakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat yang benar-benar terkena bencana alam dan faktanya sudah diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan meskipun melalui proses yang tidak semestinya, sehingga sepatutnya pembayaran tersebut merupakan bagian dari biaya Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan
kegiatan sosial di masyarakat. Minimal kok dan lagi minimal kok demikian juga dengan pembayaran dalam rangka kegiatan keagamaan berupa pemilihan penyerahan hewan kurban di 34 provinsi dan bantuan keagamaan lainnya yang faktanya memang sudah dibagikan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tujuan pembagian tersebut, maka sudah sepatutnya biaya tersebut menjadi bagian dari biaya kementerian dalam rangka kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Minimal bahwa perbuatan Terawan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut dan Terawan lainnya Muhammad Hatta dan Kasti Subagiono untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga adalah perbuatan yang melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berbunyi pasal 5 setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk angka 4 tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela terhadap pemberi baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan